Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, bertemu lagi dengan mata kuliah dasar akuntansi. Kali ini adalah pertemuan yang ketiga, di mana pertemuan yang pertama dan yang kedua minggu lalu sudah kita bahas mengenai definisi akuntansi itu sendiri. Lalu pada pertemuan kedua kita sudah membahas yang namanya jenis perusahaan dan akun itu sendiri. Sebelum lanjut ke persamaan dasar akuntansi, alangkah lebih bagusnya kita mengingat kembali definisi dari akuntansi itu sendiri. Menurut American Accounting Association, akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Baiklah teman-teman, eh, untuk memahami lebih mendalam lagi, silakan nanti teman-teman cari definisi-definisi dari referensi yang lain, karena ini kemarin sudah kita pelajari. Lanjut, lalu hal yang harus dilakukan sebelum kita memasuki bab persamaan dasar akuntansi adalah kita harus mengingat dan mengingat secara benar dan secara teliti mengenai aturan debit kredit dan saldo normal pengelompokan akun, sifat akun, dan aturan debit kredit saldo normal. Ini sekilas saja ya kawan-kawan, karena kemarin sudah kita bahas. Ini sekedar mengingatkan saja bahwa dalam akun neraca yang namanya aset, akun aset itu jika bertambah selalu di debit. Tetapi jika aset berkurang, dia akan dikredit. Saldo normalnya di mana? Dia di debit. Bisakah dia kredit? Bisa saja ketika terjadi minus. Kewajiban, kewajiban, kewajiban setiap kali bertambah, dia harus dikredit. Tidak boleh di debit. Kapan waktunya di debit? Ketika berkurang. Ya, kawan-kawan ya. Saldo normal kewajiban di mana? Yaitu di kredit. Selanjutnya modal atau ekuitas. Ekuitas, teman-teman, ketika bertambah, dia harus dikredit. Ketika dia berkurang, dia harus di debit. Saldo normalnya di mana? Di kredit. Penarikan atau prive, yaitu ketika bertambah dia di debit. Ketika dia berkurang, dia di kredit. Saldo normalnya adalah di kredit. Untuk akun laba rugi, pendapatan. Nah, ini kadang teman-teman banyak yang salah untuk mengenai pendapatan ini, bahwa akun pendapatan setiap kali kredit itu mesti, setiap kali bertambah itu mesti dikredit, dan setiap kali berkurang itu mesti di debit. Saldo normalnya di mana? Yaitu di kredit. Lalu akun pada laba rugi selain pendapatan yaitu beban atau biaya-biaya. Setiap kali biaya itu bertambah, posisi debit dan kreditnya yaitu di debit, dan posisi ketika berkurang yaitu di kredit. Saldo normalnya di mana? Yaitu di debit. Oke, baik, silakan teman-teman nanti mendownload materi dan mencetak atau memprintnya dan menempelkan di kamar masing-masing supaya teman-teman bisa selalu mengingat dan selalu bisa membaca kapan saja sehingga tidak salah dalam membuat persamaan dasar akuntansi. Karena rumus ini diperlukan untuk membuat laporan keuangan. Ketika teman-teman salah dalam menentukan debit dan kreditnya atau posisi debit dan kreditnya, maka teman-teman pasti akan salah dalam mengerjakan soal-soal akuntansi. Baik, kita lanjut masuk ke dalam
bab persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita memasuki persamaan dasar akuntansi, teman-teman juga harus memastikan benar-benar memahami apa itu transaksi itu sendiri. Transaksi merupakan peristiwa yang perlu dicatat dalam akuntansi. Transaksi yang perlu dicatat adalah transaksi yang bisa diukur dengan satuan uang. Pencatatan akuntansi didasarkan pada transaksi yang aktual. Artinya transaksinya tidak dibuat-buat. Ada apa namanya sesuatu yang bisa diukur. Misalnya ada nilai rupiahnya dan lain sebagainya. Transaksi adalah segala peristiwa yang mempengaruhi posisi keuangan perusahaan dan dapat diukur secara layak. Lalu bagaimana transaksi yang dapat diukur secara layak adalah transaksi yang aktual. Contohnya pembelian, penjualan, pembayaran, sewa, dan lainnya yang dapat diukur dengan satuan uang yang berlaku pada suatu wilayah waktu tertentu. Misalnya, oh, melakukan pembelian dengan nominal misalnya 10 juta. Jelas angkanya. Dan harus disertai dengan bukti-bukti misalnya seperti kwitansi, nota, dan lain sebagainya. Cek gitu. Karena transaksi itu harus aktual. Nah, itu dia. Jadi ketika dia tidak nyata, maka tidak diakui sebagai transaksi. Lanjut. Nah, persamaan dasar akuntansi itu sendiri adalah alat dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi atau accounting equation. Persamaan dasar akuntansi merupakan persamaan yang mengukur sumber daya perusahaan dan klaim atas sumber daya tersebut. Jadi, persamaan dasar akuntansi ini adalah merupakan alat ukur yang paling dasar dalam mengukur sumber daya perusahaan dan klaim atas sumber daya tersebut. Untuk menyelesaikan kasus persamaan dasar akuntansi atau contoh-contoh kasus, teman-teman harus memperhatikan yang namanya eh, keseimbangan atau balance. Jadi, persamaan dasar akuntansi yaitu dengan rumus aktiva sama dengan kewajiban plus modal. Jadi tidak boleh aktiva lebih besar atau lebih kecil dari kewajiban plus modal. Atau sebaliknya. Jadi yang namanya aktiva sama dengan kewajiban dan plus modal. Artinya antara aktiva, kewajiban plus modal itu harus balance. Tidak boleh selisih angkanya. Walaupun Rp1. Jadi teman-teman harus teliti dalam mengerjakan persamaan dasar akuntansi. Next, tadi di awal waktu ini sudah dijelaskan ya bahwa aktiva adalah aset. Aktiva merupakan sumber daya ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat pada perusahaan di masa yang akan datang. Nah, aktiva itu banyak. Ada jenis-jenis aktiva. Aktiva atau aset. Yang pertama adalah aktiva lancar tersebut. Selanjutnya yaitu kewajiban. Kewajiban adalah utang atau pinjaman yang harus dibayar perusahaan kepada pihak luar yang disebut kreditor. Kewajiban secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kewajiban lancar, biasanya kurang dari 10 tahun, dan kewajiban jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Selanjutnya adalah model atau ekuitas. Model atau ekuitas adalah hak para pemilik perusahaan yang ditanamkan dalam perusahaan. Modal, kerjakan beberapa contoh kasus. Dalam akuntansi, suatu kejadian transaksi perlu dilakukan analisis apakah transaksi tersebut merupakan transaksi akuntansi atau bukan merupakan transaksi keuangan. Suatu transaksi disebut transaksi keuangan apabila transaksi tersebut mempengaruhi posisi aset atau mempengaruhi posisi keuangan perusahaan atau mempengaruhi posisi modal perusahaan.
Contoh, Tuan Rudi menginvestasikan uangnya sebesar Rp500.000 sebagai modal pada untuk memulai usahanya. Nah, ini jelas, transaksinya jelas dan dapat diukur dengan satuan mata uang yaitu sebesar 500.000. Perusahaan, contoh yang kedua, perusahaan memperoleh pinjaman dari bank senilai 200.000. Yang ketiga adalah Tuan Rudi membeli perlengkapan kredit senilai 50.000. Dan Tuan Rudi mengeluarkan uang dari 40.000 dari kantong sendiri untuk membayar perbaikan sepeda motor miliknya. Oke, kita analisis catatan transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Seperti disebutkan di atas bahwa persamaan dasar akuntansi merupakan alat dasar yang digunakan untuk mengukur sumber daya perusahaan dan klaim atas sumber daya tersebut. Akuntansi atas transaksi aktual bukan pada pendapat atau keinginan. Ketika seorang pemilik perusahaan berkeinginan menyetorkan uang tunai guna menambah modal perusahaan, dalam hal ini bukanlah merupakan bagian dari akuntansi. Tetapi ketika seorang pemilik perusahaan menyetorkan uangnya untuk menambah modal perusahaan pada saat kejadian penyetoran uang tersebut dari pemilik ke perusahaan, ini merupakan kejadian akuntansi. Untuk menggambarkan akuntansi dalam sebuah perusahaan, berikut adalah ilustrasi pencatatan transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Ada beberapa transaksi yang nanti teman-teman bisa kerjakan dan nanti akan kita evaluasi bersama. Baik, selanjutnya adalah transaksi pertama. Transaksi pertama adalah memulai bisnis. Dimulai tanggal 1 Juni misalnya tahun 2015, Thomas Lee menginvestasikan uang miliknya sebesar 30 juta untuk memulai usaha agen perjalanan ke rekening bank atas nama Thomas Lee Travel. Transaksi tersebut dapat kita catat sebagai berikut dalam ribuan. Aktiva sama dengan kewajiban plus modal, yaitu kas sama dengan 30.000 dengan kewajiban belum ada ya, jadi masih kosong. Plus modal Thomas Lee, yaitu 30.000. Jadi akun dalam transaksi ini adalah kas dan modal Thomas Lee. Lanjut. Hasil akhir dari transaksi ketujuh yaitu pada tanggal 30 Juni pemilik mengambil kas untuk keperluan pribadi. Ini artinya pemilik mengambil kas. Ketika pemilik mengambil kas berarti ada akun prive. Ada akun prive ini di kolom ekuitas pemilik sebesar 2.200.000 yaitu penarikan atau prive. Lalu aktifanya apa yang berubah yaitu kas. Kas berkurang yaitu sebesar 2.200.000. Jadi jika ditotalkan 19.800, 2.000, 1.000, 10.000 sama dengan 32.800. Dan ketika kita tambahkan 500 plus 32.300 itu adalah 32.800. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu di lain waktu, tentunya di mata kuliah dasar akuntansi dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada teman semuanya yang sudah membersamai perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, murah rezeki, dan diberikan kekuatan dalam menjalani hidup ini. Terima kasih. Akhirnya saya tutup.
Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.